Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang analisa zat pengawet dan protein dalam makanan siap saji pada sosis. Ini nama-nama kelompok kami. Ada Rika Purnamasari, Fitri Handayani, Niken Purborini, Clara Indriasari. Pengertian dari pengawet. Pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Ini penggolongan bahan pengawet. Bahan pengawet alami ada gula, ada garam, cuka, kemudian ekstrak dari rosemary. Garam prosesnya disebut dengan penggaraman, yakni salah satu metode pengawetan alami yang sudah dilakukan masyarakat luas selama bertahun-tahun dengan penggunaan garam atau NaCl. Kemudian gula, terutama digunakan untuk pengawetan buah-buahan seperti apel, pir untuk tujuan tersebut. Pengawetan makanan alami yang digunakan itu dalam bentuk kristal maupun dalam bentuk sirup. Kemudian cuka. Asam asetat dalam cuka berfungsi untuk membunuh bakteri sehingga dapat menjaga makanan untuk waktu yang lama dan mencegah pembusukannya. Kemudian ekstrak rosemary. Rosemary ekstrak disusun oleh penyulingan daun tanaman. Selain sebagai antioksidan yang kuat, ekstrak juga mencegah oksidasi pada makanan. Ini pengawet sintesis. Pengawet sintesis ini dibagi menjadi dua, senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik adalah zat pengawet organik yang banyak dipakai daripada anorganik karena bahannya ini tuh lebih mudah untuk dibuat. Zat kimia yang sering dipakai sebagai bahan pengawet ini dalam minuman itu asam sorbat, paraben, dan asam benzoat. Kemudian senyawa anorganik, zat pengawet anorganik yang masih sering dipakai adalah sulfit, nitrat, dan nitrit. Digunakan dalam bentuk gas SO2, garam Na atau sulfit, bisulfit, dan metabisulfit. Ini adalah jenis-jenis bahan pengawet. Itu ada asam benzoat, asam propinolnat, natrium sulfit, asam sorbet, sulfur dioksida, kalium sulfi, nisin, dan natrium nitrit. Pengertian dari natrium nitrit. Natrium nitrit atau sodium nitrit adalah suatu bahan berwarna putih sampai kekuningan, berbentuk bubuk atau granular dan tidak berbau. Berat jenisnya sekitar 2,17 gram per mili dengan kelarutan dalam air sebesar 820 gram per liter dan bersifat alkali, pH-nya itu 9. Titik leleh sodium nitrit itu 271 sampai 281 derajat Celcius. Titik didihnya 320 derajat Celcius, suhu bakarnya 510 derajat Celcius, dan suhu penguraiannya lebih dari 320 derajat Celcius. Natrium nitrit memiliki kerapatan 2168 gram per cm dan berat molekul 69 gram per mol. Ini peraturan pemerintah tentang penggunaan nitrit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 722 Menkes per 988 tentang bahan tambahan makanan menyatakan bahwa kadar nitrit yang diizinkan pada produk akhir daging olahan adalah 200 ppm atau 200 mg per kilogram bahan. Sedangkan USDA membatasi penggunaan maksimum nitrit sebagai garam sodium atau potasium yaitu 239,7 gram per 100 liter larutan garam atau 62,8 gram per 100 kg daging untuk daging curing atau kering atau 15,7 gram per 100 kg daging cacahan untuk sosis. Kemudian ini toksisitasnya. Meski memiliki kemampuan dalam mencegah pertumbuhan bakteri, senyawa ini dapat menjadi racun dalam jumlah tinggi untuk hewan dan manusia. Itu membunuh 50% dari hewan percobaan. Natrium nitrit dalam tikus adalah 180 mg per kilogram berat badan.
dan pada manusia adalah 71 mg per kilogram. Berarti seorang dengan berat 65 kg harus setidaknya mengkonsumsi 4,6 gram untuk mengakibatkan kematian. Ini analisis kualitatif. Analisis kualitatif zat pengawet dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa reaksi warna. Analisis kualitatif nitrit dapat menggunakan yang pertama HCl 0,1N, FeSO4 0,5N, dan BaCl 2, AgNO3 0,1N, Ki 0,1N, NH4Cl, padat, dan KMNO4. Analisis kualitatif, sedangkan untuk nitrit digunakan reagen difenilamin, FeSO4 dan H2SO4. Zat pengawet yang dianalisa direaksikan dengan reagen di atas. Kemudian warna yang terbentuk itu dibandingkan dengan pembanding murni yang juga telah direaksikan dengan reagen yang sama. Kemudian KLT, kromatografi lapis tipis, digunakan secara luas untuk analisis kualitatif atau pemisahan campuran dalam jumlah yang kecil. Analisa ini bekerja berdasarkan pada distribusi fasa cair padatnya. Sebagai fasa padat berupa lapisan tipis bubur, alumina atau silika gel yang menempel pada permukaan selembar lempeng kaca. Sedangkan sebagai fasa cairnya adalah eluen yang digunakan untuk membawa zat yang diperiksa bergerak melalui fasa padatnya. Kemudian protein. Protein merupakan sumber sejumlah asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor dan belerang. Sebagai zat pembangun, protein merupakan bahan pembentuk jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh. Kemudian pembahasan. Nah, di sini pemeriksaan nitrit dengan pembanding ada sampelnya 3 ya. Yang pertama HCl 0,1, pembandingnya gelembung. Sampel A negatif, sampel B negatif, dan sampel C positif. Nomor 2 FeSO4 plus H2SO4, pembandingnya cincin coklat. Sampel A dan B negatif, sampel C positif. Kemudian 3 BaCl2, pembandingnya tidak menguap. Hasil dari sampel A, B, dan C sama-sama positif 3. Keempat, AgNO3 0,1N, pembandingnya endapan putih. Hasil sampel ABC sama-sama positif 3. Nomor 5, Kl 0,1N plus pasta kanji, pembanding biru. Sampel A positif 1, sampel B positif 2, dan sampel C positif 3. Nomor 6, KMNO4, pembandingnya warna KMNO4 hilang. Kemudian hasil sampelnya, sampel A positif, sampel B positif 2, dan sampel C-nya positif 3. 7, NH4Cl padat, pembanding gelembung. Hasil sampel A positif, sampel B positif 2, dan sampel C positif 2. Kemudian ini pemeriksaan nitrit dengan pembanding kalium nitrit. Yang pertama H2SO4 pekat, pembandingnya gelembung. Hasil dari sampel A positif 1, sampel B positif 2, dan sampel C positif 3. Nomor 2, difenilamin plus H2SO4 pekat, pembandingnya biru. Hasil dari sampel A positif 1, sampel B positif 2, dan sampel C positif 3. Nomor 3, FeSO4 plus H2SO4 pekat, pembandingnya cincin coklat. Hasil sampel A, B, dan C negatif. Kesimpulannya, ketiga sampel yang diuji dengan metode reaksi warna mengandung nitrit dan nitrat sebagai pengawet walaupun produk tersebut tidak mencantumkan adanya pengawet
pada komposisi produk. Sedangkan analisa protein dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT menunjukkan bahwa daging tanpa olahan mengandung lebih banyak asam amino, menunjukkan bahwa mutu proteinnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan daging yang diawetkan dan diolah sedemikian rupa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.